ini termasuk kalau kebun yang sangat modern ya, cantik, bagus, dan beliau sangat open dengan teman-teman yang lain mau belajar. Nah, pas banget kita kesini nih, banyak teman-teman yang lain datang sekaligus belajar, sharing tentang alpukat, dan ada yang bawa alpukat juga. Kita lihat. Kalau tampe penghargaan dari Pak Panca Jarot ini asli Solo nih? Dari Pak Iksan. Oh, dari Pak Iksan. Oh, Pak tersebut. Bapak dari Solo juga? Iya, dari Balibu Solo. Ah, Balibu Solo. Alpukat apa badai namanya? Mega Paninggahan. Mega Paninggahan. Mega Paninggahan. Hampir 600. 596. Nah, ini yang paling kecil. Mega Paninggahan. Ini kalau waktu muda atau masih mentah warnanya hijau kekuningan mungkin Pak ya? Warna kulitnya hijau. Hijau ya. Ini 631. Hijau kilap. Kalau yang ini kayaknya lebih berat lagi. Oh enggak, ternyata lebih berat yang ini. 628. Iya. Sekarang setelah selesai ritual bobot membobot, kita lari ke bebetnya. Seret apa? Enggak. Oh iya, makin kesini makin seret. Ini agak lengket nih sepertinya nih. Awas. Dipotongnya udah agak. 1, 2, 3. Wih. Mulus. Kembali lagi, warnanya menggoda. Aduh. Ini kehormatan nih luar biasa nih. Tampilannya dagingnya juga tebal untuk Pak Denny. Aduh. Ya, makasih. Om Denny. Mohon maaf Om Denny. Ya, silakan. Saya kasih kehormatan dulu untuk Om Denny. Oh, monggo. Kalau Pak Panca Jarot anu ora ilok mosok dari kampungnya dia enggak promokan. Kalau Kang Ivan boleh karena kan beliau orang Jawa Barat. Kalau tuan rumah ya nanti. Keri-keri. Iya. Ayo Kak, monggo Pak. Kang, kesawit. Wah, luar biasa. Pak, Saya udah nyoba. Monggo Pak. Ayo. Oh ya. Monggo Pak. Oke, kadang lengket. Jadi kulitnya kadang lengket. Kamu mau nyoba, Mbak? Tak kasih yang sisaan, Mbak ya. Gitu. Ini edible portion-nya. Bahasa saya udah ilmiah loh, Ade. Edible portion-nya ini keren loh. Ini ketemu Pak Panca Jarot, saya langsung bahasanya ilmiah. Ini kulitnya kan enggak ada kulitnya. Apa? Kulitnya bisa Ini bisa ditambah ini nilainya. Kulitnya itu kan yang merahnya lengket lagi di situ. Ya. Apa kemarin? Antioksidannya tinggi Oh, gitu. iya. Kata Pak Ivan. Berarti tadi pagi demo saya makan alpukat pakai kulitnya bagus itu, Om. Padahal itu karena saya geragas aja. Asal nggak pahit. Kan, kalau tadi pagi kan hijau ini kan merah tuh. Yang merah-merah kan Kang. Dia gurih, lembut, terus oilnya berasa, aftertaste-nya yang performance buahnya sangat bagus ya, dagingnya tebal. Oke, top ini. Pak Jarot, potong Pak. Ujung ya Pak. Tapi manisnya pemberani Pak De. masa. Bukan pemalu. Oke. Gurih terus ketemu manis. Enak. Coba aftertaste-nya. Luar biasa. Coba lagi kan. Wah, ini masih banyak belum nih? Masih ada. Kami sudah. Ini udah kita dari kemarin makanin dulu. Manisnya nggak tajam tapi Saya sampai nyoba yang masih manisnya mentahnya. panjang. Dari mulai masih mentah saya cobain. Isinya juga kecil dagingnya. Berarti Enak. enak. Lembutnya itu. Iya, lembut. Dia nggak lengket mas. Dan ketebalannya Mangga. Tapi ketebalannya tebal sekali. Daging bersih. Bersih sekali. Ya. Wih. Terus warna marunnya ini keren ini. Yang sama itu, Iya, yang apa sama seperti itu? Sari mawar itu. Bagus. yang sama bukan sama Mas Pras. Ya, sama Mas Pras. Clean, Dulu Mas clean. Pras, ada satu bersih. grup nih sama Pak Pras. Enak. Mau datang belum datang. No. Masih Memang Om harus tanam juga. Ya, harus nih. Pak De, saya kan udah agak ilmiah dikit tadi, udah bisa Iya. bicara edible portion. Iya. Usia pohonnya udah berapa tahun? Kalau yang ini
pohonnya dari hasil perbanyakan dari PIT kita tanam di sekitar kantor kita, kebun kita. Itu umurnya sekitar 4-5 tahun. Ini 4-5 tahun. Sudah berbuah berapa kali? Sudah berbuah, udah 3, kalau tidak salah berbuahnya itu pada umur 2 tahun lebih. 2 tahun lebih udah berbuah. Cuman karena memang sebetulnya di kami ini ditanam sebagai pohon induk sebetulnya. Sebagai pohon induk. Sebagai pohon Duplikat. induk. Berarti posisinya ada di samping kantornya Balitbu. Yang ini ya. Oh, yang ini, Kalau oh. induk PIT-nya ada Pandinggahan. 15 kilo lah dari kantor. Oh gitu. Eh, Enggak, maksud saya kalau udah di kantor Balitbu kan saya udah tahu alamatnya Pak. Ah, Itu sih gitu Pak. ya. Saya gedor beliau. bahkan sebetulnya PIT-nya ini sendiri ini sudah punah. Udah punah. Karena Untung udah diperbanyak ya Pak. sudah diperbanyak karena posisi PIT-nya itu berada di belakang rumah dan yang punya mau bangun dapur ini akhirnya ditebang, Ditebang. tapi sudah ada duplikatnya mereka. Usia 5 tahun sekarang ya. Ya, Ya, duplikatnya. Per musim produktivitasnya berapa butir Pak? kita tidak bisa kalau yang pohon yang di kami itu Ya, Mas, ya, ya. kita tidak bisa menghitung karena sebetulnya peruntukannya bukan untuk produksi buah. Kita pengambilan interest. Pengambilan interest. Yang ini tadi panen berapa kemarin? Yang ini? Yang ini aja? Ada berapa kemarin? Sekitar 25. 25. 25 kali Berarti 0,6 udah Kali setengah kilo aja. Berarti 15 kiloan lah. 12, ya. 15 kilo kan 0,6 rata-rata. Ya. Waktu buah perdana berapa butir Pak? Lagi-lagi kita enggak memang sedikit karena Sedikit memang ya? Karena diproduksi pohon entrisnya. induknya Ya, yang pilihan terus terus. Ya. Interest, dan memang makanya saya itu ya untuk memperdalam lah alpukat saya mencoba mengukur berapa sih sebetulnya umur panen alpukat yang ideal, umur panen yang ideal sehingga sama kualitas buahnya yang panen muda dengan panen tua. Nah, berapa umur paling muda yang bisa dipanen itu sebetulnya umur berapa? Itu yang sekarang kita coba ukur. Ini Nah. yang dipanen sekarang ini, Ya. itu usia berapa bulan dari bunga? Kalau yang posisi buah sekarang ini posisinya umur 5 bulan setelah mekar bunga. 5 bulan. Tahan sebulan lagi. Tahan sebulan lagi bisa sampai Kayaknya sensasi rasanya makin banyak yang keluar. Gini-gini saya udah belajar ke Om Denny. Dari bunga sampai buah itu 6 bulan dipetik itu lagi tempur katanya. Tapi saya udah membuktikan kok. Jadi kalau usianya cukup dipetik itu sensasi rasanya makin banyak sensasi yang kita dapatkan. Gitu. Walaupun setiap alpukat berbeda-beda. Salah satu kelebihannya alpukat ini ditahan dulu di pohon, nggak khawatir jatuh. Kalau durian muat dasar, jatuh. dan yang ini pun pohon ini pun Ini walaupun sekarang dia ini, jatuh pohon tanamannya itu ada masih dua bisa atau ditahan tiga. sampai 2 hari. Masih bisa ditahan sampai 2 hari. Saya kan coba ini Iya. saya bungkus supaya kalau dia jatuh pohon tidak langsung ke Iya. tanah gitu kan. Saya bungkus saya adalah penadanya. Jadi matang di pohon gitu ya? Matang di pohon betul-betul jatuh pohon, Iya, di tapi bawah ada 500, penadanya terus saya lihat kok masih keras. Iya. Tunggu sampai 2 hari itu masih Dan itu rasanya lebih maksimal lagi mungkin Pak. kalau sudah jatuh pohon nunggu 2 hari kualitasnya menjadi menurun. Oh justru menjadi Jadi menurun. menurun. Tetapi tidak jauh berbeda lah kualitas buah. Pumpung lagi di sini. Om Denny, kalau durian kan kalau kami maksimal nunggu jatuhan. Nah tadi Bapak mengatakan dari 2000 Solo, alpukat ini kalau jatuhan setelah 2 hari lebih maksimal. Kualitasnya malah menurun. Apakah Iya. memang berlaku untuk Biasanya semua bukan dipanen 90%. 90%, Karena ya. kan dia ada proses kematangan kan. Kalau Iya. saya pernah tahan alpukat sampai jatuh ya karena kering. Ya. Ya, jadi kayak khas kalau di luar negeri karena dia ada beberapa musim yang dia nggak bisa tumbuh kayak musim dingin, musim panas sekali. Iya. Nah itu mereka panen 12 bulan. 12 Saya coba di sini 9 bulan jatuh. Oh. Udah kering Pak ininya. Dia udah mulai 7 bulan tuh udah bagus sebetulnya. Iya, iya, 7 bulan kita panen, dia ada waktu waktu untuk pemeraman kan. Iya, iya, iya. Nah, kalau kita panen di 8 bulan, hasil itu 3 hari udah mateng. Udah lembut. Jadi makin tua dia makin cepat mateng. Iya, iya, iya. Nah, Ya. mungkin Pak Jarod bisa jelasin kali ini prosesnya kenapa lebih cepat mateng. Nanyanya ke sana. Iya, dan kenapa alpukat lebih maksimal kalau dipetik daripada nunggu jatuhan? Kalau saya bicara dari perspektif durian ya, Iya. sedikit. Di durian itu saya pernah menemukan durian yang jatuh itu pas mateng
durian jatuh itu sebelum matang, jika beberapa hari dibiarkan baru matang, ada pas jatuh itu lewat mateng. Jadi sebenarnya dia lebih bagus dipetik. Sebenarnya kita harus mengenali masing-masing karakter varietas yang kita tanam. Sebenarnya itu intinya di sana. Nah kalau yang alpukat saya kan juga belum tahu ini. Saya juga belajar ini kesini. Jangan ditanya banyak, bingung kan? Ya intinya kita belajar Memang bersama. biasanya kan kalau proses biokimia dalam buah itu kan kurva begini kan. Ketika kurva puncak ini memang harus saatnya panen. Ketika kita biarkan ke sini kualitasnya menurun, mungkin karbohidratnya atau gulanya udah menjadi apa, menjadi apa begitu. Overripe akhirnya. Ya, overripe. Lebih sulit didistribusikan Pak kalau terlalu matang. Iya. Karena mereka biasanya kayak dapat khas kita misalnya dari luar kan 2 minggu di dalam pendingin, sampai di sini udah ada hitam-hitam atau apa. Karena mereka panennya di 70%, 80%. Nah, kalau kita di sini kan distribusi untuk supply chain-nya kan nggak terlalu jauh. Betul. Ya, mungkin panen 85% udah bagus ya. Dia nggak akan kisut gitu. Yang penting kita nggak terlalu mudah manennya. Iya. Ini saya rasa ini udah cukup tua. Kita lihat nih. Nggak ada kisutnya kan? Iya. Nah, di sini kalau apukat muda, ininya hitam ini. Betul. Dan cenderung kisut ya Om ya. Ini udah kisut gitu. Iya. Ini udah matang 5 bulan. Lebih cepat, lebih dapat duit. Ya. Nah, Peak, lagi peaknya itu segera dipanen. Iya. Satu namanya Kualitasnya. kualitasnya, yang keduanya tentu bicara bisnisnya. Iya. Jadi untuk ngatur supply chain-nya masih cukup waktu. Iya. Itulah bentuknya database. Iya. Saya Setuju. belajar duluan tentang database Pak Dek. Gitu. Saya setuju. Jadi petani nggak cuma iso nyangkul, tapi bagaimana memanage menjadi sebuah organize yang cukup apik gitu ya Om. Nah, ini juga udah tua tuh. Oh. Seru banget nih. Semakin digali semakin menarik, semakin digali semakin saya tidak tahu sebenarnya. Saya cuma tidak tahu apapun dengan alpukat. Masih sangat belajar tentang alpukat yang baik, kuantitas alpukat, bagaimana kapan panen, bagaimana sistem manajemen. Pak Jarod paling keren. Semua orang bisa menanam, tapi bagaimana memanage, apalagi kayak seperti ini 150 hektar, bagaimana memanagenya? Itu yang menjadi PR kita menuju perkebunan yang modern. So enjoy travel guys, kita ketemu lagi di lain waktu.